Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Diva Rizky Ramadan dari mahasiswa Institut Agama Islam Tasgiyah, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar sejarah Al-Quran, dari mulai turunnya Al-Quran hingga efek Al-Quran dalam kehidupan modern saat ini. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur lebih dari 23 tahun, mulai dari tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Nah, turunnya Al-Quran dimulai pada bulan Ramadan pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hiro di dekat Mekah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini menandai awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Selama periode ini, wahyu yang diturunkan sebagian besar berfokus pada masalah-masalah dasar keimanan, ketuhanan, hari akhir, serta moralitas. Surat-surat yang turun di Mekah umumnya lebih pendek dan menyentuh tema spiritual dan etika. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, karakter wahyu mulai berubah. Surah-surah yang diturunkan di Madinah lebih panjang dan mencangkup aspek-aspek praktis kehidupan sosial, hukum, dan politik. Di periode ini juga mencakup banyak peraturan tentang hubungan antar manusia, peperangan, dan masyarakat. Wahyu Al-Quran disampaikan oleh Malaikat Jibril dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menghafalkan wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada para sahabat. Dan banyak daripada sahabat itu untuk mereka menghafal Quran, dan sebagiannya lainnya menuliskannya di berbagai media seperti kulit, tulang, dan daun. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, ada kebutuhan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua wahyu yang tersebar pada masa pemerintahannya Khalifah Utsman bin Affan, dilakukannya standarisasi mushaf Al-Quran untuk mencegah perbedaan dalam pembacaan dan penulisan Al-Quran. Al-Quran ini terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Isinya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, dari akidah, ibadah, hukum, hingga bimbingan moral dan etika. Al-Quran juga sering dianggap sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW karena keindahan bahasa dan kedalaman isinya yang dianggap tak tertandingi. Dan Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga panduan hidup bagi umat Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kebudayaan, dalam membentuk kebudayaan, peradaban, hukum, dan moral umat Islam di seluruh dunia. Dan hingga kini, Al-Quran tetap menjadi sumber utama hukum Islam dan panduan spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Islam. Dan juga tentunya Al-Quran memiliki mukjizat. Di antaranya ialah keindahan dan karunia bahasa. Bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu memiliki keindahan, keluasan, dan kedalaman makna yang luar biasa. Struktur dan gaya bahasa Al-Quran sangat unik dan kompleks, sehingga tidak ada satupun literatur Arab klasik maupun modern yang bisa menandinginya. Keindahan dan kekuatan retorika Al-Quran diakui oleh para ahli bahasa dan sastra Arab sepanjang sejarah. Selanjutnya ada konsentrasi dan kesatuan tema. Meskipun Al-Quran diturunkan selama 23 tahun dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda, isinya tetap konsisten dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kesatuan tema ini menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari satu sumber ilahi yang sama. Selanjutnya ada mukjizat berita gaib. Al-Quran mengandung banyak informasi tentang peristiwa masa lalu,
yang pada waktu itu tidak diketahui secara luas, serta ramalan tentang masa depan yang kemudian terbukti benarnya. Misalnya ramalan tentang kekalahan dan kemenangan bangsa Romawi dalam surah Ar-Rum yang terbukti akurat. Selanjutnya juga Al-Quran sebagai petunjuk ilmiah. Al-Quran memuat sejarah ayat yang mengandung isyarat ilmiah yang baru bisa dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Contohnya, deskripsi tentang perkembangan embrio manusia di dalam rahim yang sempat mirip dengan penemuan ilmu kedokteran modern. Dan yang terakhir ada keseimbangan dan simetri. Al-Quran menunjukkan keseimbangannya dalam jumlah kata dan frasa yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Misalnya kata hayat atau kehidupan dan maut atau kematian. Masing-masing disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 145 kali, menunjukkan simetri yang menunjukkan perencanaan yang cermat. Lalu, apa sih pengaruh Al-Quran terhadap kehidupan kita yang serba modern ini? Mari kita ulas lebih dalam lagi. Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan modern di berbagai aspek, baik kehidupan pribadi umat Islam maupun dalam konteks sosial dan global. Karena Al-Quran itu menjadi pedoman hidup dan moral. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan pedoman moral dan etika yang masih relevan dalam kehidupan modern. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tentang tanggung jawab sosial yang diajarkan Al-Quran membantu membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya ada hukum dan keadilan. Banyak negara dan mayoritas Muslim menggunakan prinsip-prinsip hukum yang diambil dari Al-Quran sebagai dasar dalam sistem hukum mereka. Prinsip-prinsip seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia atau HAM, dan persamaan di depan hukum memainkan peran penting dalam pembentukan sistem hukum modern di berbagai negara. Yang selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ilmuwan Muslim pada masa keemasan Islam mengambil inspirasi dari Al-Quran untuk mengeksplorasi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hingga kini, Al-Quran terus memotivasi umat Islam untuk menuntut ilmu dan melakukan penelitian. Selanjutnya ada ekonomi dan bisnis. Konsep ekonomi dan bisnis di dalam Al-Quran seperti zakat, larangan riba, dan prinsip keadilan dalam perdagangan memberikan panduan bagi sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ini semakin diterima di berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir, Al-Quran mempunyai pengaruh dalam kesehatan dan kedokteran. Al-Quran memberikan panduan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Banyak praktik dalam kedokteran modern yang sejalan dengan ajaran Al-Quran tentang kebersihan dan kesehatan. Selain itu, beberapa ayat Al-Quran memberikan petunjuk ilmiah yang kemudian dikonfirmasi oleh pengetahuan modern. Oke, kesimpulannya, Al-Quran memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap kehidupan modern, baik secara individu maupun masyarakat. Kitab suci ini memberikan pedoman moral dan etika yang relevan, membentuk karakter dan perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam aspek hukum dan keadilan, prinsip-prinsip Al-Quran diterapkan dalam sistem hukum banyak negara, memastikan perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan kesetaraan. Inspirasi dari Al-Quran juga mendorong kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memotivasi umat Islam untuk terus menuntut ilmu. Dalam ekonomi dan bisnis, konsep-konsep Al-Quran seperti zakat dan larangan riba mendukung sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Panduan kesehatan dan kebersihan di dalam Al-Quran
mendukung praktik kedokteran modern, sementara ajaran tentang kedamaian dan toleransi membantu membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Pentingnya pendidikan yang ditekankan dalam Al-Quran mendorong pendirian lembaga pendidikan yang meningkatkan literasi dan pengetahuan ajaran, menjaga alam dan lingkungan, sejalan dengan upaya keberlanjutan modern dalam menghadapi tekanan hidup. Al-Quran menawarkan panduan spiritual untuk kesejahteraan mental. Dan terakhir, Al-Quran juga mendorong inklusi sosial dan pemberdayaan terutama bagi perempuan dan kelompok yang kurang beruntung. Sesuai dengan fokus global pada kesetaraan dan hak-hak moral minoritas, secara keseluruhan, Al-Quran tetap menjadi sumber inspirasi yang relevan dan signifikan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, memberikan kontribusi positif bagi individu dan masyarakat di seluruh dunia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran, pengetahuan yang bisa saya sharing, yang bisa kita sharing-sharing. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya minta dengan sebesar-besarnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.